Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Benedictus lahir di Nursia, Italia Tengah sekitar tahun 489. Ia dikirim ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya, namun merasa menderita karena tingginya biaya hidup. Kemudian ia memutuskan hidup sendiri bersama dengan pertapa yang lain dan bertapa di sebuah gua di atas Gunung Subiaco dalam bimbingan rohani maupun makan minum setiap hari. Sebagai pertapa yang sangat terkenal, ia diminta menggantikan kepala biara dekat tempat tinggalnya. Di sana ia memperbaiki cara hidup biarawan yang tidak disiplin dan lemah pendiriannya. Setelah meninggalkan biara itu, Benedictus mengumpulkan pertapa-pertapa yang terpencar dan membentuk Cenobitik, suatu komunitas pria yang mengabdikan diri kepada kehidupan religius atau sekarang dikenal sebagai Ordo Benediktin. Setelah itu, ia mendirikan sebuah gereja untuk dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis di Casiono yang terletak di kaki gunung, memiliki tempat sangat subur dan tempat itu dinamakan Biara Monte Cassino. Benedictus membuat aturan-aturan hidup bagi pengikutnya, dan aturan tersebut merupakan aturan hidup membiara pertama di Eropa Barat. Benedictus meninggal di Monte Cassino tahun 547 dan dikuburkan di samping saudarinya, Santa Scholastica. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub."
Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, sebab ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tetap teguh di jalan kebenaran. Tampaknya wajar atau umum bahwa setiap orang ingin dipahami dengan baik oleh orang lain. Sepertinya ada kecenderungan bahwa kita menghendaki orang lain memahami kita, bukan mengerti perbuatan salah kita, tapi memahami maksud dan niat baik kita, dan memahami usaha kita dalam berbuat baik. Kita akan merasa kecewa jika kita salah dinilai oleh orang lain atau disalahpahami oleh orang lain. Kekecewaan atau frustasi ini pasti pernah dialami oleh Yesus
ketika Yesus menemukan pengalaman yang sama seperti yang kita alami dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengusir iblis dari orang jahat yang bisu. Tetapi orang-orang Farisi salah memahami keajaiban ini. Mereka mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang dengan kuasa penghulu setan. Dengan kuasa penghulu setan itu, Dia mengusir setan. Kesalahpahaman ini benar-benar dapat dibuktikan dan sangat jelas. Meskipun penulis Injil Matius tidak menggambarkan reaksi Yesus terhadap kesalahpahaman yang disengaja atau penilaian mereka yang salah, namun Yesus mungkin mengalami semacam kekecewaan. Tapi bisa dibayangkan bahwa Matius sengaja tidak menggambarkannya. Sebaliknya, dia melanjutkan perjalanan Yesus ke semua kota dan desa, mungkin untuk menekankan bahwa semua penilaian yang salah dan kesalahpahaman yang disengaja oleh orang-orang Farisi ini tidak mengganggu Yesus, tetapi membuat Yesus semakin kuat dalam misinya, karena Yesus tahu bahwa pekerjaannya adalah benar dan untuk kebaikan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mengalami hal yang sama. Kita salah dimengerti dan salah dipahami. Kerap perbuatan baik kita dinilai salah. Kerap rencana-rencana kita dicurigai, karya dan perbuatan kita dipandang sebelah mata. Belajar dari pengalaman yang dialami Yesus ketika kita berada dalam situasi yang sama, ketika dihadapkan pada penilaian salah atas perbuatan baik yang kita lakukan, kita harus berdiri dengan teguh karena kita berada di jalan yang benar. Sejauh kebenaran ada pada kita, maka tidak ada alasan untuk takut. Hanya jika kita berada di jalan yang salah, maka kita perlu memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Semoga demikian. Amin.